Setiawangi dari Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelemahan nilai tukar rupiah di tahun 2020. Kita lihat hari ini mata uang Garuda kembali melemah dan menyentuh level 17.275 per dolar Amerika. Pada perdagangan intraday, rupiah sempat anjlok dan menembus level 17.300 rupiah. Tidak hanya terhadap dolar Amerika Serikat, nilai tukar rupiah pun anjlok terhadap dolar Singapura. Di mana hari ini mata uang Garuda sudah menyentuh lebih dari 13.500 rupiah per dolar Singapura. Sementara itu terhadap ringgit Malaysia, nilai tukar rupiah pun melemah. Tercatat hingga hari ini mata uang Garuda berada di level Rp4.348 per ringgit Malaysia. Di tahun 2026 ini, Indonesia menghadapi tekanan moneter yang cukup serius. Nilai tukar rupiah itu melemah hingga menembus level di atas 17.000 per US dollar. Jadi bahkan mendekati titik terlemah dalam sepanjang sejarah. Jadi kondisi ini itu bukan hanya angka di pasar keuangan, tetapi memiliki dampak langsung terhadap harga barang, dunia usaha, hingga kehidupan masyarakat sehari-hari. Permasalahan utama moneter saat ini adalah melemahnya nilai tukar rupiah yang disertai dengan ketidakstabilannya pasar keuangan. Dalam beberapa waktu terakhir, rupiah itu terus tertekan akibat kuatnya dolar AS dan meningkatnya permintaan terhadap aset yang dianggap aman. Selain itu, tekanan ini itu tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan inflasi global, kenaikan harga energi, serta kondisi ekonomi dunia yang belum stabil. Untuk melihat kondisi ini, kita perlu melihat penyebabnya dari dua sisi, yaitu dari sisi global dan dari sisi domestik. Dimana jika dilihat dari sisi global, yang terjadi adalah kebijakan suku bunga itu tinggi dari Federal Reserve, sehingga membuat dolar AS itu semakin kuat. Akibatnya, investor global itu cenderung akan menarik dana dari negara berkembang seperti Indonesia dan memindahkannya ke Amerika. Fenomena ini disebut dengan capital outflow. Selain itu, ketegangan geopolitik seperti konflik di Timur Tengah mendorong investor untuk mencari aset yang aman, sehingga permintaan terhadap dolar itu meningkat. Dampaknya, hampir semua mata uang negara berkembang ikut melemah, termasuk rupiah. Kenapa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mata uang rupiah ini melemah. Salah satunya adalah eksternal dan internal. Nah, di eksternal sendiri ada beberapa faktor lagi. Pertama adalah permasalahan geopolitik, kemudian yang kedua tentang perang dagang, kemudian yang ketiga perpolitikan di Amerika, geopolitik di Timur Tengah ini kembali memanas, dan ini yang memicu rupiah ini mengalami pelemahan karena dolar itu menguat. Lalu jika kita lihat dari sisi domestik atau dari dalam negeri, ada beberapa faktor yang memperkuat tekanan tersebut. Yaitu adalah yang pertama, Indonesia itu masih bergantung pada impor, terutama pada energi dan bahan baku. Jadi ketika harga global itu naik, kebutuhan dolar itu ikut meningkat. Lalu yang kedua, permintaan valuta asing di dalam negeri itu lebih tinggi dibandingkan dengan pasokannya, sehingga nilai rupiah itu tertekan. Lalu yang ketiga, itu adanya kekhawatiran terhadap kondisi fiskal, yaitu seperti peningkatan belanja pemerintah dan potensi defisit anggaran, yang ini juga mempengaruhi kepercayaan investor. Artinya, tekanan terhadap rupiah itu bukan hanya berasal dari faktor luar saja, tetapi karena ada struktur ekonomi di dalam negeri yang masih rentan. Jadi dari kondisi-kondisi tersebut, pelemahan rupiah itu membawa dampak yang cukup luas, yaitu yang pertama akan adanya inflasi, di mana nilai tukar yang melemah akan membuat harga barang impor itu meningkat, terutama energi dan pangan, sehingga mendorong inflasi dalam negeri.
Seperti yang kita ketahui, harga plastik itu sedang naik. Sehingga jika kita lihat dari beberapa kantin atau supermarket atau penjual-penjual UMKM itu sedang meminimalisasi penggunaan plastik atau bahkan mereka menaikkan harga jual dari produk mereka. Lalu yang kedua itu ada beban masyarakat. Jadi ketika harga kebutuhan itu naik, sementara pendapatan masyarakat itu tetap, yang membuat daya beli masyarakat otomatis akan turun. Lalu yang ketiga ada tekanan pada dunia usaha. Jadi industri dan UMKM itu menghadapi kenaikan biaya produksi karena bahan baku itu menjadi lebih mahal. Selanjutnya dampak yang keempat itu adalah beban negara. Jadi pemerintah itu juga ikut terdampak, terutama pada subsidi energi dan pembayaran utang luar negeri yang menjadi lebih mahal dalam rupiah. Lalu dampak yang kelima itu adalah pasar keuangan, di mana investor asing itu cenderung untuk menarik dana dari pasar saham dan obligasi, sehingga meningkatkan volatilitas pasar. Jadi untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan tindak lanjut yang tidak hanya untuk mengatasi dalam jangka pendek, tetapi juga untuk mengatasi dalam jangka panjang. Yang dapat dilakukan yang pertama itu adalah kebijakan moneter, di mana Bank Indonesia itu melakukan intervensi di pasar valuta asing serta menjaga suku bunga agar tetap menarik bagi investor. Lalu yang kedua itu ada diversifikasi mata uang, di mana pemerintah itu mulai untuk mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional melalui skema seperti local currency settlement. Selanjutnya yang terakhir adalah dengan menjaga kepercayaan investor. Jadi stabilitas fiskal dan kebijakan yang konsisten itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan pasar. Kesimpulannya adalah dari kondisi pelemahan rupiah saat ini itu merupakan hasil dari tekanan global yang sangat kuat dan kondisi domestik itu masih memiliki beberapa kelemahan struktural. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan itu tidak hanya yang bersifat sementara, tetapi juga perbaikan dalam jangka panjang agar ekonomi Indonesia itu menjadi lebih kuat dan stabil. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai bagaimana kondisi pelemahan rupiah di Indonesia pada tahun 2026 ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.